Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Sio Tikus di tahun ular kayu. Tahun 2025 bulan Januari tanggal 29 akan masuk ke tahun baru Imlek 2576 Imlek ya. Itu yang akan menjadi tahun pertumbuhan kedua. Topik kali ini adalah kaya mendadak ala Sio Tikus di tahun 2025 atau tahun ular kayu. Sio Tikus itu sio yang pertama ya, kecil tapi justru yang pertama. Kenapa? Nah, itu kalian lihat sejarah penyusunan nomor urut sio ya, bahwa walaupun kecil, Sio Tikus ternyata sebagai hewan yang pertama yang menghadap Kaisar Giok, maka dia dinobatkan menjadi sio yang pertama. Jelas dong kecerdikan, keuletan, ambisi Sio Tikus untuk menjadi orang yang kaya raya atau menjadi yang pertama di dalam setiap kesempatan selalu mengambil peluang-peluang, atau bahkan Sio Tikus bisa menciptakan peluang sendiri. Kalian lihat konten saya yang lalu ya, bagaimana seorang Sio Tikus bisa membuat sebuah halangan bukan hanya sebagai tantangan, tetapi halangan itu bisa membuat dia menjadikan sebuah peluang. Kok bisa mbah? Ya contohnya ya, kalau ada parit di depannya, kalau dia mau melangkah ke sana tiba-tiba ada parit, pikiran kritisnya Sio Tikus itu bukan waduh halangan saya nggak bisa ke sana. Dia langsung berpikir bagaimana parit itu bisa membawa cuan buat dia, bisa membawa keberuntungan secara finansial. Dia siapkan parit, pasang jembatan, dan orang-orang yang melewatinya akan bayar untuk menyingkat waktu. Dan dia mendapatkan cuan itu ya. Seperti itu ya. Yang ada di pikirannya Sio Tikus, selalu punya terobosan. Itu yang membuat dia bisa kaya mendadak di tahun kayu ular. Mbah kebalik ular kayu ya. Itu ya incredible-nya para Sio Tikus. Kita buka kartu ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dong Sio Tikus. The Star. Rupanya banyak sumber mata pencaharian baru, sumber keuangan baru yang akan didapat Sio Tikus di tahun ular kayu nanti. Sio Tikus di tahun ular memang beruntung, tetapi secara mental, secara pikiran menguras tenaga banget ya Sio Tikus. Banyak yang hampir sampai depresi ya memikirkan bagaimana kehidupan. Tetapi Sio Tikus selalu mempunyai terobosan-terobosan, dan intuisinya lah yang membawa dia tetap survive. Keuletan dan ketekunan Sio Tikus yang membawa dia tetap bisa berdiri tegak di tengah badai yang sulit. Ingat itu juga ya, kecerdasan dan intuisi, insting bisnisnya Sio Tikus yang membuat dia benar-benar tetap bertahan dan mampu menghadapi semua rintangan, karena dia menganggap semua rintangan bukan hanya sebagai tantangan tetapi sebuah peluang. Oke, kita lihat Sio Tikus The Star nih. Rupanya banyak perjalanan baru, perjalanan bisnis yang akan membawa jaringan kalian lebih luas, kenalan baru, orang-orang baru yang akan membuka peluang usaha baru, menjadi sumber keuangan yang baru untuk kalian, sumber pendapatan baru untuk kalian yang membawa ke ya gede banget ya Ace of Pentacles ya. Keberuntungan memang nggak datang begitu saja, tetapi rupanya Sio Tikus berhasil menciptakan keberuntungannya sendiri. Ya pasti dari Tuhan
semesta dong yang meridoi. Tetapi kalau tanpa usaha siu tikus, dan bagaimana siu tikus yang tekun dan keuletannya itu yang bisa membuat jalan untuk keberuntungannya dia. Nih, ketekunan, keuletan, bagaimana intuisi siu tikus bisa memilih mana yang benar-benar akan tepat untuk dia. Itu yang bisa membawa dia ke dalam sesuatu suasana yang selalu cuan gitu ya. Sebenarnya bukan keinginan dia yang nggak mau rugi ya, tetapi sesuatu yang menjadi nalurinya dia itu yang membuat dia selalu beruntung, selalu hoki ya, selalu cuan aja ya. Kadang-kadang kan orang-orang bilang, ah dasar lo si tikus nggak mau rugi ya. Bukan itu juga kali, tetapi suasana yang bisa dia rubah dalam sebuah kesempitan menjadi sebuah peluang dan dia bisa meraihnya. Kita lihat kartu ke-8 yang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Queen of Swords adalah perencanaan. Siu tikus adalah perencana yang baik. Dia selalu merencanakan, apalagi dalam kebijakan dalam mempergunakan uang ya, kebijakan dalam menggunakan duit. Bahkan siu tikus sering ya kalau diajak patungan dia nggak mau. Kalau itu di luar rencana, kalau itu dalam jumlah besar, bukannya pelit, tapi karena dia udah mempunyai pendirian bahwa apa yang sudah direncanakan jangan dilanggar sendiri. Itu adalah integritas, semacam dedikasi yang tinggi terhadap perencanaannya dia sendiri. Kalau perencanaannya aja dia sendiri dia langgar, ya bagaimana nanti orang-orang bisa mempercayai dia? Itu ya prinsip tegas para siu tikus bahwa apa yang sudah direncanakan oleh dia sendiri, apa yang udah dijanjikan oleh dia sendiri, dia nggak akan menerobos atau merusaknya. Itu yang membuat orang-orang percaya kalau menjalin kepada kerjasama dengan siu tikus. Bisa dipercaya, itu yang utama yang membawa dia bisa kaya mendadak. Karena seseorang akan memberikan job yang gede, proyek yang besar kepada kalian para siu tikus. Seorang raja nih, seorang kaisar yang mempunyai kekuasaan gede banget di tahun ular kayu nanti akan datang untuk memberikan proyek yang besar berkat dari integritas, dedikasi kepada pekerjaan kalian, kejujuran, pokoknya segala hal yang baik, termasuk bagaimana keuletan dan kecerdasan kalian dinilai penting banget oleh dia. Itu ya siu tikus yang membawa kalian bisa kaya mendadak. Kita lanjutkan kartu ke-8 berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Edge of Sword. Bagaimana seorang siu tikus benar-benar bisa tabah dalam segala suasana. Kekuatan batin, kekuatan jiwa ternyata membawa dampak yang luas dan membawa kalian ke dalam kondisi yang bisa benar-benar kaya mendadak. Selain datangnya rezeki yang gak terduga-duga, yang tiba-tiba, ternyata kalian bisa membuat nyaman di dalam semua situasi, kondisi-kondisi yang kalian ciptakan, membuat klien kalian nyaman, teman sekerja kalian nyaman, teman sejawat atasan kalian atau bawahan kalian nyaman. Intinya kalian nggak dianggap sebagai ancaman, kalian nggak dianggap sebagai pesaing oleh orang-orang yang ada di sekitar kalian, termasuk juga dalam kehidupan bisnis dan usaha. Itu
yang bisa membawa satu nih. Kalau kalian nggak dianggap sebagai lawan, intinya kalian nggak diperhatikan. Tiba-tiba aja Sio Tikus menerobos dan bisa mengambil peluang emas yang ada. Orang lain bisa lengah dan tidak mengindahkan kalian atau tidak memperhitungkan kalian sebagai ancaman, sehingga gerak kalian itu bisa leluasa untuk mencapai tujuan. Proyek besar bisa kalian ambil, PO yang gede bisa kalian dapatkan, kedudukan posisi di dalam sebuah perusahaan bisa kalian dapatkan, jabatan menaik itu apa mbah? Jabatan kalian meningkat ya, karir kalian melesat tinggi karena kalian nggak diperhitungkan sebagai ancaman, sehingga gerak kalian benar-benar luas. Kenaikan karir itu adalah peluang untuk kalian memperbesar cuan atau mendapatkan duit, mendapatkan keuntungan yang bisa membuat kalian kaya mendadak. Begitu ya para Sio Tikus ya. Kita buka kartu ke-8 yang berikutnya. Udah ada 3 kartu yang terlempar. Ada Justice, ada King, dan ada Five of Sword. 4, 5, 6, 7, 8. Dan sekali lagi Sio Tikus, kegigihan dan ketabahanmu lah yang membawa kalian bisa kaya mendadak. Karena digembleng sana sini, diberi tugas yang berat, diberi amanah yang gede, kalian menyelesaikannya tepat waktu, on kualitas dan on schedule. Itu orang-orang bilang ya. Semua tuh puas dengan pekerjaanmu. Semua itu suka dengan apa yang kalian kerjakan. Itu yang membawa kalian tiba-tiba bisa kaya mendadak. Dan bagaimana tentunya dong, kalian bisa mengelola keuangan dengan bijak. Meskipun rezeki datang banyak, tetapi kalian mempertimbangkan dengan baik. Meskipun dapat rezeki banyak, kalian benar-benar mempertimbangkan pengeluaran dengan baik. Kalian tabung, kalian berinvestasi, kemudian investasi itu boom, meledak ya. Itu yang membawa kalian kaya mendadak di tahun ular kayu. Kita lanjut ya, kartu ke-8 berikutnya. Kartu ke-8 berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The Strength ya. Ini adalah kekuatan kalian sendiri ya para Sio Tikus ya. Kekuatanmu adalah bagaimana kepercayaan dirimu yang kuat. Berbeda dengan tahun-tahun naga yang kalian ada beberapa Sio Tikus yang insecure, nggak pede ya. Tetapi di tahun ular kayu ini, Sio Tikus itu adalah sio yang kalau nggak punya duit dia nggak pede ya. Kalau nggak ada tabungan, nggak punya bekal, nggak punya uang besi di ATM, dia nggak pede, mau kemana-mana takut ya. Kekuatan inilah bagaimana kalian mempersiapkan diri dengan baik, sehingga kalian benar-benar percaya diri, powerful di ular kayu ini. Secara modal kalian udah punya ya, kekuatan tabungan kalian ada, ditambah kenyamanan. Sekali lagi ya, kalian bisa membuat nyaman orang-orang yang berada di sekitar. Itu adalah kekuatan kalian yang bisa membuat kalian kaya mendadak, karena bisa jadi kalian diberikan kepercayaan yang besar. Dan sekali lagi, orang-orang lengah memperhitungkan kalian sebagai ancaman, sehingga kalian bisa melesat dan mencapai tujuan kalian dengan mudah. Tapi yang di sini memang power kalian ya, sesuatu yang ada potensi kalian, para Sio Tikus sendiri yang menciptakan gerbang jalan yang luas untuk kalian mencapai kekayaan. Tentu saja sekali lagi ya, kalau kalian ingat lagu Mandarin tuh Sahun Cicutiat Jithun Kopapia ya, 30% keberuntungan memang harus ada untuk orang-orang yang mau kaya secara finansial ya.
Karena tanpa keberuntungan orang nggak bisa kaya, nggak bisa dapat duit yang banyak. Seorang tukang batu kerja keras, tukang bakso kerja keras, duitnya seberapa ya, segitu-gitu aja ya. Ini bukan ngomongin masalah kekayaan, tetapi ini ngomongin karena parameter kekayaan nggak bisa jelas ya. Tetapi intinya nggak ada parameter kekayaan, nggak bisa dibandingkan dengan orang lain. Tapi kita ngomongin seberapa banyak duit yang bisa didapat kalau tanpa keberuntungan, itu kecil ya. Ya tukang kayu, tukang batu, tukang bakso ya duitnya segitu-gitu aja kalau tanpa keberuntungan ya. Sehari 200.000, sehari 300.000 kali ya udah sebegitu aja. Apalagi yang pegawai ya, yang karyawan digaji tiap bulan. Ya sudah 10 juta per bulan, 20 juta per bulan, 30 juta per bulan. Ya sudah segitu aja. Itu kerja keras 70%. Memang itu yang sangat harus diandalkan. 30%-nya sahun cicutiannya adalah keberhasilan, kalian menciptakan keberuntungan, menciptakan nasib baik, mendatangkan hoki kalian sendiri. Ingat, keberuntungan harus disiapkan jalannya. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Keberuntungan pun harus disiapkan jalannya untuk kalian para siotikus. Ternyata kalian berhasil menciptakan jalan untuk keberuntungan datang kepada kalian. Semoga kalian para siotikus selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.